Pagi Ibu. Selamat pagi adik-adik. Silakan dulu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran Ibu absen dulu ya. Adelaida Meme, Ada Bu. Oktaviana Rau, Hadir Ibu. Angelina Soo, Ada Bu. Carolina Mode, Theo Feliciana Goo, Hadir Ibu. Rodet Diagona, Alfa Bu. Maria Hildega. Sakit. Oke, jadi hari ini yang tidak hadir 2 orang dengan keterangan apa ya? Oke, sebelum mulai mata pelajaran kita hari ini, Ibu akan mereview kembali materi kita minggu lalu sudah sampai di mana. Adelaida? Minggu lalu Ibu jelaskan tentang apa? Karya tari kreasi Bu. Kira-kira apa yang kamu tahu tentang karya tari kreasi itu sendiri? Pengertian dari Oktaviana Rau, coba kamu jelaskan pengertian dari tari kreasi. Tari kreasi yaitu tarian daerah yang diinovasi atau dilambangkan mengikuti zaman yang sedang terjadi. Nah, namanya Oktaviana Rau, dia setiap malam dia belajar ya. Adelaida? Coba kamu sebutkan contoh dari tari kreasi. Ada berapa macam tari kreasi? Yang pertama tari merah. Tari merah, apa lagi? Tari kuntulan. Tari kuntulan, apa lagi? Tari nguri. Tari nguri, terus? Tari kupu-kupu. Oke, berarti tandanya Adelaida juga belajar. Angelina Soo, kira-kira apa yang masih kamu ingat tentang materi minggu lalu? Tentang tari kreasi tunggal Bu. Oke, tari kreasi tunggal ini yang bagaimana? Coba kamu jelaskan. Tari kreasi tunggal merupakan seseorang yang menari seorang diri dalam menunjukkan kemampuannya. Oke, benar ya. Setelah tari kreasi tunggal, ada tari kreasi berpasangan. Kira-kira dari adik-adik, siapa yang tahu tentang tari kreasi berpasangan itu kira-kira yang bagaimana? Saya Bu. Oke, Adelaida, coba kamu jelaskan. Tari kreasi berpasangan yaitu tari yang dilakukan dan dimainkan oleh sepasang pria dan wanita atau 2 orang. Oke, luar biasa. Tandanya kalian semua masih mengingat kembali materi yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Jadi baik, hari ini kita akan belajar tentang tari tradisional. Yang pertama Ibu akan jelaskan dulu pengertian dari tari tradisional itu sendiri. Jadi, tarian tradisional itu adalah tarian yang ditumbuh kembangkan di kalangan rakyat yang berkembang di suatu daerah tertentu yang memiliki ciri khas adat budayanya serta iringan musik yang khas di daerah tersebut. Contohnya tarian daerah yang ada di kita Nagekeo itu, contohnya tarian daerah yang di Nagekeo itu seperti tarian Dero, tarian Daeku, dan lain sebagainya. Sedangkan tarian yang dari Ngada ada tarian Jaing, tarian misalnya dari Bejawa tarian Jai, sedangkan dari Ende itu tarian Rawi. Contohnya seperti itu ya, ada tarian daerah yang berada di daerah sendiri. Mungkin ada yang mungkin ada yang tahu tentang ciri-ciri dari tari tradisional. Ada
Kalian tahu? Meme, Ya Bu. apakah kamu tahu ciri-ciri dari tari tradisional? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu itu jelaskan ya. Ciri-ciri dari tari tradisional itu yang pertama, memiliki fungsi sosial adat seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan lokal lainnya. Meme asalnya dari mana? Dari Nagikeo Bu. Nagikeo mana? Maunori Bu. Maori. Di sana tuh kira-kira kalian pada saat ada kegiatan upacara adat seperti itu, kira-kira tarian apa yang kalian bawakan pada saat ada upacara itu sendiri? Tarian Teaeku Bu. Tarian Teaeku itu yang sering dibawakan pada saat ada upacara adat ya? Iya Bu. Selain tarian Teaeku ada tarian apa lagi? Rau sama-sama dari Maunur itu? Ya itu. Ada tarian apa saja lagi Rau? Di sana? Ikimea. Ikimea. Jadi itu yang sering digunakan pada saat kalian ada upacara adat seperti itu ya. Terus ciri yang kedua itu mengenakan kostum pakaian tradisional. So, kira-kira di sana pada saat kalian ada acara upacara adat, pakaian adat apa yang kalian gunakan? Baju putih Bu. Baju putih itu yang dikenakan untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan Bu. Oke. Itu yang sering digunakan pada saat acara. Terus ciri yang ketiga, diajarkan dan dipelajari secara lisan dari mulut ke mulut secara langsung atau generasi ke generasi. Kira-kira ada tahu maksudnya dari masjid yang diajarkan atau dipelajari dari mulut ke mulut secara langsung atau dari generasi ke generasi? Kira-kira ada tahu maksudnya? Tidak tahu. Oke, itu contohnya seperti pada zaman dulu itu kita di kampung halaman kita sendiri, kalau seandainya kita ada acara, kita sering melihat ada orang tua ketika mereka mengajarkan syair lagu itu tuh pasti maksudnya kayak misalnya Octavian Rao sebagai bapak tokoh adat, ketika dia menyanyikan syair itu nanti dia punya anggotanya itu akan mengikuti syair yang diajarkan oleh bapak tokoh adat. Jadi contohnya seperti itu. Yang ketiga, ciri yang keempat itu terkadang memiliki syarat khusus berupa waktu, tempat, dan bahkan untuk beberapa orang terpilih saja yang diperbolehkan untuk membawakannya. Itu misalnya dalam suatu daerah, misalnya contoh saja kalau di kampung ibu itu di kampung adat Buawai. Misalnya ketika kami ada buat suatu acara, itu pada saat acara itu sedang berlangsung itu dari maksudnya kampung-kampung dari tetangga lain tidak diperbolehkan pada saat kami ada kegiatan acara tersebut. Jadi hanya yang diperbolehkan dalam ikut acara itu tuh hanya masyarakat dari kampung Buawai itu sendiri. Jadi kampung tetangga itu tidak diperbolehkan. Itu contohnya seperti itu. Itu masuk dalam ciri yang memiliki syarat khusus hanya berupa yang hanya diperbolehkan untuk orang-orang tertentu saja yang masuk dalam daerah itu sendiri. Terus ciri yang berikut itu diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Misalnya, kira-kira tarian yang ada di sana yang sering kalian bilang ada tarian Teaeku. Kira-kira alat musik apa yang kalian gunakan di sana? Gong gendang Bu. Gong gendang. Alat musik itu yang boleh dimainkan oleh bapak-bapak tokoh adat atau boleh siapa saja? Siapa saja Bu. Seperti sama dengan ibu punya kampung ya, ibu punya kampung juga ketika ada tarian seperti itu. Jadi dari generasi ke generasi itu harus bisa tahu alat-alat musik tradisional yang harus dikembangkan dan
terus dipelajari oleh generasi-generasi seterusnya. Oke, jadi itu ada ciri-ciri dari tari tradisional. Yang berikut kita lihat fungsi dari tari tradisional itu sendiri. Yang berikut fungsi dari tari tradisional. Mungkin ada yang tahu fungsi dari tari tradisional? Tidak tahu, Bu. Memi? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Yang pertama itu, fungsi dari tari tradisional itu yang pertama, untuk upacara adat. Yang kedua, untuk upacara penobatan raja. Terus yang berikut untuk membangun rumah. Yang berikut lagi untuk acara kematian. Misalnya di sini untuk acara kematian itu kita lihat seperti tari tradisional yang sering dibawakan oleh masyarakat dari mana ya? Toraja. Itu pada saat kalau ada mereka mungkin ada sering nonton di televisi atau di YouTube, itu tuh pada saat kematian itu tuh mereka di sana tuh tidak seperti kita di sini kalau ada yang meninggal pasti kita menangis atau bukannya bersedih. Kalau mereka di sana tuh tidak. Ketika ada kematian itu tuh yang mereka bawakan itu malah tarian mereka itu tuh bersuara riang, tidak bersedih. Itu yang dibawakan di Toraja. Terus misalnya untuk upacara ritual. Upacara ritual itu yang sering kita buat, misalnya kita di sini ketika ada kegiatan, kalau contoh di sini ibu sendiri itu, misalnya ada kerja rumah, berarti setelah kerja rumah itu tuh malamnya itu harus diadakan ritual adat. Misalnya ada kegiatan Milo Sao, itu tarian dibawakan ada Milo Sao. Itu yang sering dibawakan oleh kampung adat yang ada di ibu punya daerah. Jadi adik-adik paham tuh maksud dari fungsi dari tari tradisional. Oke. Yang berikut kita lanjut ya. Yang berikut kita lihat keunikan dari gerak tradisional itu sendiri. Ibu langsung jelaskan saja ya, keunikan dari gerak tradisional itu sendiri itu tuh, keunikan itu tuh ada di gerak. Yang pertama itu ada di gerakan, yang kedua ada di iringan musik, dan juga di rias wajah. Itu yang dinamakan dengan keunikan. Contohnya misalnya dari Nagegeo itu keunikannya itu tuh misalnya dari golaba. Jadi pada saat kita memukul pasti ada keunikannya tersendiri. Bunyinya itu pasti kita bahas sendiri, pasti ada bunyinya bagus, yang enak untuk didengar. Enak. Ketika kalian enak untuk didengar, itu dinamakan keunikan dari alat musik tradisional itu sendiri. Coba ada di sini mungkin dari Nagegeo semua. Coba kalian sebutkan contoh tari daerah tradisional yang ada di sekitar kalian yang kalian tahu. Kira-kira tari apa saja? Dari daerah mana saja? Jadi kalian boleh sebutkan, silakan. Siapa yang pertama? Ini yang ibu akan ambil untuk nilai proses ya. Meme, apa yang kamu tahu? Kamu tidak
tarian-tarian daerah yang ada di setiap daerah? Ikimea Bu. Apa? Ikimea Bu. Ikimea, rau, Dero ibu. dero, so, Lari Bu. gabi, ngode. Ngode tidak tahu ya. Jadi sekian saja pertemuan kita untuk hari ini. Silakan dicatat PR untuk minggu depan. Ibu ada kasih tugas ya. Yang pertama, tuliskan peralatan musik tradisional. Bu. Yang kedua, sertakan contoh dan penjelasan masing-masing. Minggu depan dikumpul ya. Oke, sebelum menutup kegiatan hari ini, kita akhiri dengan doa. Lalu kita berdoa. Amin. Dalam nama Oke, jadi pesan dari Ibu ini karena kita masih dalam keadaan COVID, jadi tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa mandi, bersih diri baik-baik ya. Jadi sekarang boleh pulang.